5 negara ini dikenal sebagai pembenci fanatik Zionis Israel. Meski keberadaan Israel cukup memberi sumbangsi penting bagi peradaban dunia, namun semua tidak memungkiri fakta jika Israel dianggap sebagai negara penjahat kemanusiaan yang pernah ada di dunia. Pembantaian rakyat Palestina dari hari ke hari menjadi salah satu bukti kekejaman Zionis di mata dunia Islam. Sedikit demi sedikit mereka mencaplok wilayah Palestina hingga jadi besar seperti sekarang. Sehingga wajar saja jika negeri Yahudi itu memiliki banyak haters fanatik. Mereka para pembenci ini ada yang begitu geram terhadap kelakuan Israel hingga tidak sudi mengakui eksistensi negara itu di atas muka bumi. Berikut negara-negara yang sangat tidak menyukai Israel. Palestina. Tidak perlu ditanya lagi alasan mengapa Palestina begitu muak dengan Israel. Aksi penjajahan serta rangkaian kekejaman ataupun kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tentara Zionis membuat rakyat Palestina begitu sangat membenci Israel. Perlakuan buruk juga kerap dipertontonkan Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza yang telah berlangsung sejak lama. Dilansir dari laman Bombastic.com, Survey Time of Israel menyebutkan hampir 98% orang-orang Palestina sangat membenci Israel. Iran sejak dulu konsisten menunjukkan kebenciannya kepada Israel, bahkan mereka tidak segan menyampaikan secara terang-terangan ketidakrespekannya terhadap negeri Yahudi. Pada sebuah sidang PBB tahun 2012 silam, mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dengan lantang meneriakkan bahwa Israel harus dilenyapkan dari peta dunia. Pria yang dikenal sederhana dan dicintai rakyatnya itu juga pernah membuat telinga Israel panas kala menyebut Holocaust sebagai tragedi settingan atau telah diskenariokan. Malaysia. Negeri jiran Malaysia selama ini dikenal sangat anti terhadap Zionis Israel. Kebencian itu tidak hanya ditunjukkan oleh penduduk Malaysia, namun juga oleh pemerintahannya. Buktinya, pemerintah Malaysia pernah membuat himbauan bagi penduduknya untuk tidak mengunjungi Israel. Bagi mereka, mengunjungi tanah Yahudi tanpa alasan khusus dan kuat dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi. Kendati demikian, ada rumor pula yang menyebut jika kedua negara itu punya hubungan bisnis secara harmonis. Irak. Saddam Hussein adalah tokoh Irak yang paling vokal menggaungkan kebencian kepada Israel. Mantan pemimpin Irak yang mati di tiang gantungan itu pada tahun 1991 silam pernah mengirim sekitar 39 rudal Scud ke Israel. Bahkan sepeninggal Saddam Hussein pun, kebencian rakyat Irak terhadap Israel tetap terpatri di dalam hati mereka. Sebuah survei menunjukkan sekitar 92% rakyat Irak konsisten menyatakan kebencian terhadap sekutu negeri Paman Sam itu. Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk salah satu negara pembenci fanatik Israel. Sebagai bukti paling nyata ialah tidak terjalinnya hubungan bilateral antara kedua negara itu. Bahkan wacana pembangunan kantor kedutaan negeri Zionis itu sempat mengundang kegeraman rakyat. Kebencian terhadap Israel sebenarnya telah lahir sejak zaman Presiden Soekarno. Kala itu Bung Karno dengan tegas menyerukan bahwa Israel bukanlah sebuah negara. Alasannya, penjajahan yang dilakukan Israel di tanah Palestina menurutnya adalah hal yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bung Karno juga menyatakan dukungannya terhadap Palestina dengan mengusir Israel dan Taiwan dari Asian Games tahun 1962 yang berlangsung di Jakarta. Akibat keberanian sang proklamator itu, Komite Olimpiade Internasional akhirnya mengeluarkan Indonesia sebagai peserta di Olimpiade Tokyo. PM Israel batal ke UEA, gegara pesawatnya tidak boleh lewat Yordania.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu batal melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab. Yordania tidak mengizinkan pesawat Netanyahu melintas. PM Israel Benyamin Netanyahu dijadwalkan mengunjungi Uni Emirat Arab pada Kamis 11 Maret. Tapi rencana tersebut terpaksa harus dibatalkan setelah otoritas Yordania tidak memberikan izin buat pesawat yang mengangkut Netanyahu untuk masuk ke wilayah udara mereka. Seharusnya kunjungan Netanyahu ke UEA itu akan jadi kunjungan bersejarah setelah terjadi kesepakatan damai antara UEA dan Israel. Kantor PM Netanyahu menyatakan kunjungan itu tidak jadi dilaksanakan dengan alasan kesulitan dalam mengkoordinasikan penerbangan melalui wilayah udara Yordania. Sementara itu, media-media Israel menyatakan Netanyahu batal berkunjung ke UEA karena istrinya sakit. Istri Netanyahu dikabarkan masuk ke rumah sakit karena infeksi usus buntu. Namun akhirnya pernyataan itu dinyatakan tidak benar karena sakitnya istri Netanyahu tidak menjadi penyebab batalnya perjalanan Netanyahu ke UEA. Kantor PM Netanyahu memastikan pembatalan perjalanan pemimpin Israel itu ke UEA karena Yordania menunda persetujuan jalur penerbangan Netanyahu alias dia tidak diizinkan masuk ke dalam. Tidak keluarnya izin melintas buat pesawat Netanyahu disinyalir sebagai buntut dari batalnya kunjungan putra mahkota Yordania ke Temple Mount. Kunjungan tersebut terpaksa dibatalkan karena tidak terjadinya kesepakatan soal prosedur keamanan selama kunjungan berlangsung. Temple Mount sendiri terletak di kota tua Yerusalem. Disinilah situs bersejarah penting bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi berada. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Israel targetkan 12 kapal tanker ke Suriah. Pejabat Amerika Serikat menuduh Israel menargetkan setidaknya 12 kapal tanker menuju Suriah. Sebagian besar kapal tersebut membawa minyak Iran. Laporan Wall Street Journal pada Kamis 11 Maret 2021 menyatakan, sejak tahun 2019 Israel telah menggunakan senjata angkatan laut termasuk ranjau air untuk menyerang kapal-kapal yang merupakan kapal Iran atau membawa kargo Iran saat mereka menuju Suriah. Serangan itu karena kekhawatiran bahwa keuntungan minyak bumi mendanai ekstremis. Sebagian besar kapal tanker memang mengangkut minyak, namun beberapa kapal yang ditargetkan telah melakukan upaya untuk memindahkan kargo lain, termasuk persenjataan. Menurut Greenpeace, kapal tanker minyak Iran secara rutin melanggar embargo perdagangan terhadap Iran dan Suriah untuk menyelundupkan minyak ke Suriah melalui terusan SES.